Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan membacakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Berbagi Cerita, yang menceritakan cerita horor berjudul Anak Hilang. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Ketukan misterius pada malam hari mengungkapkan rahasia kelam di rumah Joko. Kisah ini terkait dengan pembunuhan dan kejadian mistis. Joko terbangun dari mimpi buruknya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres di kamarnya. Suara ketukan samar menggema di telinganya, seolah memanggil-manggil namanya. Dia mengusap matanya dan mencoba mencari sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari dalam lemari besar yang berdiri di sudut kamarnya. Lemari yang selalu tertutup rapat dan tak pernah dibuka sejak dia pindah ke rumah ini. Joko merinding. Dia ingat cerita tetangganya tentang rumah ini. Katanya, rumah ini pernah menjadi tempat pembunuhan sadis seorang wanita muda yang diculik oleh seorang psikopat. Mayat wanita itu ditemukan di dalam lemari besar di kamar ini, dengan luka-luka menganga di tubuhnya. Joko menelan ludah. Dia tidak percaya dengan cerita hantu, tapi dia juga tidak bisa mengabaikan suara ketukan itu. Dengan jantung berdebar, dia menyibak selimut dan bergegas mengecek lemari. Dia menarik gagang pintu lemari dengan tangan gemetar dan membukanya dengan cepat. Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada ruang kosong yang gelap dan berdebu. Joko mengernyit. Suara ketukan itu masih terdengar, seolah berasal dari dalam lemari yang kosong itu. Joko merasa terganggu dan penasaran. Apa yang berusaha menghubunginya itu? Apakah itu hantu wanita yang tewas di sini? Apakah dia ingin balas dendam? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi? Joko memutuskan untuk mencari tahu. Dia masuk ke dalam lemari dan menutup pintunya. Joko tidak tahu apa yang terjadi di dalam lemari itu. Dia hanya ingat ada cahaya putih yang menyilaukan, dan kemudian dia terjatuh di lantai kamarnya. Dia merasa pusing dan lemas, seolah-olah dia baru saja bermimpi. Tapi ketika dia melihat jam di dinding, dia terkejut. Sudah 2 jam berlalu sejak dia masuk ke dalam lemari. Joko bingung. Apakah dia tertidur di dalam lemari? Apakah itu semua hanya halusinasi? Ataukah ada sesuatu yang aneh terjadi? Joko mencoba mengingat-ingat apa yang dia lihat di dalam lemari. Tapi pikirannya kosong. Dia tidak bisa mengingat apa-apa. Joko merasa ada yang tidak beres. Dia merasa ada sesuatu yang berubah di rumah itu. Dia mulai menyadari bahwa barang-barangnya hilang satu persatu tanpa jejak. Jam wakernya, kunci mobilnya, dompetnya, bahkan ponselnya. Joko tidak tahu siapa yang mengambilnya atau kemana barang itu pergi. Joko juga mulai mendengar bisikan-bisikan menakutkan yang membuatnya merasa terancam. Bisikan itu terdengar di telinganya, seolah-olah ada seseorang yang bersembunyi di balik pintu atau jendela.
Bisikan itu mengatakan hal-hal yang mengerikan, seperti "Aku akan membunuhmu. Kamu tidak akan bisa lari dariku, atau kamu jadi milikku." Joko semakin yakin ada kekuatan magic yang berada di dalam rumah itu. Kekuatan yang ingin menghancurkannya. Kekuatan yang berasal dari dalam lemari besar itu. Joko mulai merasa takut untuk sendirian di rumah dan mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi. Dia mencoba bertanya kepada tetangganya, tapi mereka tidak mau membantunya. Mereka malah menghindari, seolah-olah dia sudah gila. Joko merasa putus asa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya ingin hidup normal lagi, tanpa gangguan dari kekuatan misterius itu. Tapi sepertinya itu tidak mungkin terjadi. Joko tidak tahu harus kemana. Dia merasa tidak aman di rumahnya, tapi juga tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia merasa terjebak oleh kekuatan jahat yang menghantui rumah itu. Kekuatan yang semakin hari semakin kuat dan ganas. Joko mulai menyelidiki lebih lanjut dan mengetahui rahasia kelam yang terkubur di bawah rumahnya selama ini. Dia menemukan sebuah pintu rahasia di bawah karpet di ruang tamu. Pintu itu mengarah ke sebuah ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Di sana dia menemukan barang-barangnya yang hilang, berserakan di lantai. Tapi itu bukanlah hal yang paling mengejutkan. Di tengah ruang bawah tanah ada sebuah meja kayu yang berlumuran darah. Di atas meja itu ada sebuah pisau besar yang berkarat. Dan di samping meja itu ada sebuah foto yang sudah pudar. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda yang tersenyum, memeluk seorang anak kecil yang mirip dengannya. Joko terkejut. Dia mengenali wanita itu. Dia adalah wanita yang dibunuh oleh psikopat yang ada di lemari besar itu. Tapi siapa anak kecil itu? Apakah dia anaknya? Apakah dia juga dibunuh? Joko merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan foto itu. Joko mencoba mencari tahu lebih banyak tentang foto itu. Dia membawa foto itu ke tetangganya yang paling tua, Pak Hasan. Pak Hasan adalah satu-satunya orang yang mau berbicara dengannya. Dia mengatakan bahwa dia tahu sesuatu tentang rahasia rumah itu. Pak Hasan menceritakan bahwa dulu telah terjadi pembunuhan kejam yang melibatkan seorang anak kecil. Anak kecil itu adalah anak angkat wanita muda itu. Dia adalah anak yatim piatu yang diambil dari panti asuhan oleh wanita itu. Tapi ternyata wanita itu tidak baik hati. Dia sering menyiksa dan memperlakukan anak itu dengan kejam. Suatu hari, anak itu tidak tahan lagi. Dia membunuh wanita itu dengan pisau dapur dan menyembunyikan mayatnya di dalam lemari besar itu. Lalu dia kabur dari rumah itu, meninggalkan jejak darah di mana-mana. Pak Hasan mengatakan bahwa polisi tidak pernah menemukan anak itu. Mereka hanya menemukan mayat wanita dan pisau pembunuhnya di ruang bawah tanah. Mereka mengira bahwa psikopat yang membunuh wanita itu juga membawa anak itu sebagai sandera. Joko merasa semakin terancam oleh cerita itu. Apakah anak itu masih hidup? Apakah dia kembali ke rumah ini untuk balas dendam? Apakah dia sumber dari ketukan dan bisikan menakutkan itu? Malam itu, Joko sekali lagi mendengar bunyi ketukan dari lemari. Kali ini dia tidak merasa takut lagi. Dia merasa marah dan muak dengan semua kejadian yang menimpanya. Dia memutuskan untuk menghadapi makhluk misterius itu, apapun yang ada di balik itu semua. Joko mengambil pisau besar yang ia temukan di ruang bawah tanah. Dia berjalan menuju lemari dengan langkah mantap. Dia tidak peduli dengan resiko yang mungkin terjadi. Dia hanya ingin mengakhiri ini semua. Joko membuka pintu lemari dengan keras. Dia siap untuk menusuk apapun yang ada di dalamnya.
Akan tetapi, dia terkejut dengan apa yang ia lihat. Di dalam lemari, ada seorang anak kecil yang menatapnya dengan mata nanar. Anak kecil itu adalah anak angkat wanita muda yang dibunuhnya. Anak kecil itu adalah anak yatim piatu yang disiksa oleh wanita itu. Anak kecil itu adalah anak yang hilang selama ini. Anak kecil itu tersenyum lemah pada Joko. Dia berkata dengan suara lirih, "Akhirnya kamu datang juga, Ayah." Joko terbelalak. Dia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Ayah? Apa maksudnya?" Anak kecil itu melanjutkan, "Aku sudah menunggumu selama ini, Ayah. Aku sudah merindukanmu. Aku sudah memaafkanmu." Joko bingung. Memaafkan? Untuk apa? Anak kecil itu menjelaskan, "Aku tahu kamu tidak sengaja membunuh ibu, Ayah. Aku tahu kamu hanya ingin melindungiku dari siksaannya. Aku tahu kamu mencintaiku." Joko terguncang. Dia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang ia lupakan selama ini. Anak itu adalah anaknya sendiri, dan Joko adalah psikopat yang membunuh wanita muda itu. Joko adalah orang yang menyembunyikan mayat wanita itu di dalam lemari. Joko adalah orang yang kabur dari rumah itu bersama anaknya. Joko adalah orang yang mengalami amnesia karena trauma. Dan Joko adalah orang yang kembali ke rumah itu tanpa sadar. Joko adalah orang yang menjadi korban dari kutukan rumah itu. Anak kecil itu mengulurkan tangannya kepada Joko. Dia berkata dengan suara haru, "Ayo kita pergi bersama, Ayah. Aku sudah menyiapkan tempat untuk kita berdua." Joko menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Dia merasa bersalah dan sedih. Dia merasa cinta dan kasih sayang. Joko akhirnya menaruh pisau di lantai. Dia memeluk anaknya itu erat-erat. Dia berkata dengan suara tercekat, "Maafkan aku, Nak." Anak kecil itu membalas pelukannya. Dia berkata dengan suara bahagia, "Iya, Ayah." Lalu mereka berdua masuk ke dalam lemari. Pintu lemari tertutup rapat. Ketukan dari dalam lemari berhenti dan suara bisikan hilang. Rumah menjadi sunyi dan tamat. Oke. Ternyata pembunuhnya adalah Joko ya. Jadi ini cerita fiksi ya, pastilah. Dan ini mengingatkan saya pada dua film Korea. Jadi ini kayak kombinasi gitu ya. Unforgotten kalau nggak salah judulnya, sama The Closet. Jadi kalau di film Unforgotten itu, dia ini pembunuh. Terus dia itu lupa ingatan. Jadi kayak amnesia gitu. Akhirnya kayak gimana ya, nanti silakan dicari sendiri lah ya. Soalnya filmnya itu rumit gitu alurnya itu. Pokoknya kayak gitulah amnesia. Terus yang di film The Closet itu memang ada seorang keluarga ya, anak dan ayah itu menempati sebuah rumah baru. Dan di rumah baru itu ada sebuah lemari ya. Tapi lemari itu ternyata menyimpan sesuatu yang ya menyeramkan lah. Ada misterius di rumah itu, gitu aja sih. Ya silakan dilihat aja di film Korea Unforgotten sama The Closet. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.